Halo, halo, halo kalian semua. Welcome to Skepsi Talk. Perkenalkan, nama gue Pratia Sarah. Di podcast ini gue bakalan ngebahas banyak topik-topik random dan pengalaman yang pernah gue alami. Hope you will enjoy it. Oke, kita mulai podcast ini. Welcome to episode 3. Gue gak nyangka sih bakalan bakalan rutin, ternyata bisa konsisten walaupun baru 3 minggu ini, karena emang kebetulan stay at home, jadinya kagak ada kerjaan kali ya, jadi lebih kreatif aja gitu, jadi lebih kayak mikirin konten, apalagi ya maksudnya nggak ada hiburan lain gitu. Oke, di episode 3 ini gue bakalan ngebahas soal pertemanan nih. Nah, kalian punya problem gak sih sama teman-teman kalian? Gue nih kadang mikir ya, bahwa salah satu bagian dari hidup kita yang paling penting itu adalah temen. Setelah keluarga, ya keluarga selalu nomor satu lah. Habis itu kayak temen gitu lah. Karena temen itu jadi lingkungan kita, jadi lingkungan kita untuk berkembang gitu. Lingkungan kita yang ngebentuk kita ya kan. Mereka yang ngasih pelajaran hidup baru gitu sama kita. Nah, menurut kalian, teman tuh penting gak sih buat kalian? Seberapa penting gitu? Nah, hal yang pengen gue bahas dan gue pengen tanyain sama kalian juga nih, kalian ngerasa gak sih bahwa permasalahan yang berlangsung sama lingkungan pertemanan kalian tuh berasa lebih complicated daripada permasalahan kalian sama pasangan kalian? Kalau menurut gue sih kayak gitu ya. Soalnya kalau misalnya udah berhubungan sama temen tuh kayak lebih ribet aja. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Kalau menurut gue nih ya, soalnya kalau di dalam hubungan seperti pacaran atau apapun itu yang kalian jalani sama pasangan kalian, di situ tuh ada sebuah ikatan yang disetujui oleh kalian berdua gitu loh. Kayak ada sebuah kesepakatan bahwa kalian tuh ya ada ikatannya. Sedangkan dalam sebuah hubungan pertemanan tuh kalian gak pernah kan ada namanya persetujuan dulu antara kalian sama teman kalian gitu. Misal nih tiba-tiba kalian bilang sama orang yang kalian kenal, kita temenan ya. It's impossible dong kalian ngomong kayak gitu. Pertemanan itu biasanya muncul gitu aja, kayak ngerasa satu bidang hobinya, ngerasa satu pemikiran mungkin, atau ngerasa kalian tuh satu frekuensi. Sekalipun kalian ngerasa bahwa kayaknya ada yang beda deh antara kalian sama teman kalian, tapi gue yakin ada sesuatu hal yang bisa ngebuat kalian tuh ketergantungan antara satu sama yang lainnya. Kayak rasanya kalian itu ingin ngebahas permasalahan kalian sama mereka, atau mungkin ingin melakukan hal-hal bodoh bareng mereka. Ya pokoknya there is a thing yang ngebuat kalian tuh saling nyaman gitu. Sehingga dengan tidak sadar kalian berteman dengan mereka ya gitu aja gitu. Tanpa ada persetujuan, tanpa ada kayak bilang bahwa gue temen lu temen gue. Kayaknya tuh kayak natural, ya tiba-tiba jadi temen dia gitu. Tanpa ada kesepakatan di antara kalian berdua atau lebih. Nah, inilah yang ngebuat suatu masalah dalam pertemanan itu jadi lebih complicated. Karena kalian gak ada ikatan yang jelas yang menghubungkan kalian bersama. Contoh nih, seandainya kalian punya masalah sama pasangan kalian, dan masalah tersebut sudah gak bisa dilerai sama sekali deh, kalian bisa membuat suatu keputusan untuk mengakhiri hubungan kalian. Sedangkan kalau misalnya dalam suatu persahabatan atau pertemanan, kalian gak mungkin kan tahu-tahu bilang, ya udah deh kita nggak sahabatan lagi deh. Kayaknya malah childish banget gitu loh. Jadi makanya ribetnya permasalahan dalam suatu pertemanan itu adalah kalian nggak bisa memutuskan ikatan itu loh. Jadi lebih sungkan untuk ngomong bahwa kayak kalian ingin memutuskan ikatan pertemanan kalian. Nah, oleh karena itu gue lumayan menghindari nih permasalahan dengan temen ataupun sahabat. Dan untuk memperjelas pendapat gue soal permasalahan sama sahabat itu lebih sulit dan lebih ribet untuk diselesaikan, apalagi masalah yang gue hadapi tuh gak tahu faktor kesalahannya dari mana. Jadi gue bakalan cerita nih. Jadi gini, gue tuh dulu punya temen yang bisa dibilang temen deket banget lah.
Gue sekarang juga masih temen sih, tapi nggak sedekat dulu lah. Kami tuh sekitar bertujuh atau berdelapanan mungkin ya. Udah deket banget, nyaman deh kalau ngobrol. Terus udah ngejalanin momen-momen yang rame banget deh. Tapi masalahnya tuh, ada di satu titik, tiba-tiba kita semua tuh jadi kayak asing aja gitu. Mungkin tepatnya gua ke mereka. Jadi kerasa asing gitu. Nah, kayak rasanya tuh kayak nggak biasanya lah. Bercandaan juga berasa tidak ditanggepin dan lain-lain lah. Endingnya gue ngerasa ada yang aneh dengan hubungan kami semua gitu. Entah gue dengan mereka yang udah beda minat menjadikan kita tuh udah gak sejalan lagi, atau mungkin ada sesuatu hal yang gue lakuin tuh salah ke mereka sehingga mereka menjauh dari gue. Nah permasalahannya gue juga gak tahu mana mistake gue atau mungkin emang kita udah gak nyaman aja. Gue tuh gak pernah tahu sampai sekarang jawabannya tuh apa gitu. Nah gue juga tipikal orang yang tidak suka berubah. Gue tuh teguh sama pendirian gue nih. Sehingga misalnya ya, kalau misalnya gue itu adalah A, gue gak akan pernah mau untuk menjadi B. Walaupun gue udah cari tahu nih soal B kayak gimana, terus gue bakalan nyaman sama si B ini atau enggak gitu. Tapi gue selalu ngerasa kalau misalnya dengan A ini, dengan pendirian gue yang A, itu gue lebih nyaman kayak pendirian gue yang dulu. Hal itulah mungkin jadi salah satu trigger gue gak bisa bareng mereka lagi, karena mereka lagi seneng di bidang B gitu. Dan gue memposisikan diri untuk tidak mendekat ataupun tidak menjauh dari mereka ya. Tapi ternyata sikap gue yang seperti ini malah ngebuat kami tuh makin jauh aja sih. Ya hal inilah yang buat gue sadar bahwa di saat gue ada hal yang mungkin gak serak sama mereka, tapi gue gak tahu harus ngomongnya kayak gimana, dan endingnya gue hanya diam dan tidak mau mengungkit hal ini ke mereka. Karena gue pikir kayak lebih baik gue berpisah sama mereka dengan teka-teki permasalahan yang mereka sendiri tidak tahu gitu inti masalahnya apa, daripada gue pisah dengan mereka disebabkan oleh sesuatu hal yang memperdebatkan apa sih permasalahan kita gitu. Jadi endingnya malah ada cekcok di antara kita. Karena kadang gue ngerasa kayak gue tuh gak tega untuk memberi coretan sebuah kesalahan yang berbekas di mereka. Gue lebih baik meninggalkan kenangan yang baik-baik saja dan indah aja gitu. That's why gue gak pernah mau mengangkat permasalahan ini sama mereka. Ya walaupun gue sadar sih sikap gue yang kayak gini tuh sama aja gue melarikan diri dari permasalahan ya. Tapi ya apa daya, gue memang kayak gini orangnya. Tapi kalian ngerasa gak sih kalau sebuah pertemanan atau circle kalian tuh adalah sebuah seleksi alam? Kalau gue sih ngerasa kayak gitu ya. Tapi entah kenapa gue ngerasa bahwa teman itu adalah sebuah seleksi alam tuh kerasa pada saat kuliah ini aja nih. Kalau misalnya masa SD, SMP, SMA ya kayak biasa aja lo temenan gitu kayak semuanya gitu. Karena soalnya gue tuh entah kenapa dari masa kuliah ini ya, kalau kayak di semester 1-2 temen gue tuh bakalan temen deket ya. Maksud gue tuh kayak circle lu tuh kayak temen deket, temen kemana-mana lu, temen bertukar pikiran lu gitu ya. Temen deket gue di semester 1-2 sama temen deket di gue semester 3 dan 4 itu bakalan beda. Terus kayak sekarang temen deket gue di semester 5-6 juga beda. Awalnya gue tuh mikir apakah ada sesuatu hal yang aneh sama diri gue atau gue punya suatu kesalahan sehingga gue gak bisa tuh namanya berteman lama gitu sama orang lain. Malah gonta-ganti temen deket mulu. Tapi gue lebih kayak mulai introspeksi diri, terus kayak mikir lebih banyak lagi, emang ini kayak kesalahan dari gue sendiri atau emang ya lingkungannya aja atau emang secara natural ya kayak gitu-gitu aja gitu. Tapi ternyata yang akhirnya gue gue simpulkan gitu ya, bahwa kalau misalnya gue ngerasa kalau pertemanan itu tergantung seleksi alam. Nah, kenapa sih gue ngerasa bahwa pertemanan itu kayak seleksi alam? Soalnya gini nih, kalau yang gue rasain tuh
gue selalu akan dekat sama orang yang memiliki prioritas yang sama gue, sehingga bisa berjalan ke arah yang sama. Tapi kalau misalnya prioritas lu berbeda, ya akhirnya kalian bakalan tarik menarik gitu. Misal nih, gue mau jalan ke tujuan A, teman gue tujuannya ke B. Endingnya kan belokan yang kita pilih juga bakalan beda gitu, jalan yang kita pilih juga beda. Sehingga ya gak bakalan nyambung lah antara kita yang saling beda tujuan. Atau buruknya, gue malah harus ikut berjalan ke arah B, padahal gue maunya ke arah A gitu. Walaupun gue gak suka dan alhasil gue bakalan gak nyaman sama prosesnya. So endingnya pilihannya hanya ada dua. Lu balik lagi dan ninggalin dia untuk berjalan ke arah jalan yang lu mau. Atau lu terusi perjalanannya, ngikutin dia, tapi lu keseret-seret dia gitu. Ngikutin dengan tujuan yang dia mau. Padahal lu tahu diri lu tuh gak nyaman dengan hal tersebut gitu. Ya tinggal dipilih lah. Tapi kalau misalnya gue sih tipikal orang yang mengikuti apa yang gue mau ya. Gue gak peduli orang maksudnya mau kayak gimana, dia mau milih B, kayak dia mau jalan kemana. Tapi kalau misalnya gue hanya ya udah gue lurus aja, dia mau belok kayak bodo amat gitu. Karena bukan gue nggak solid ya, tapi lebih kayak tiap orang tuh punya tujuan masing-masing. Dan kalau misalnya tujuan kalian berbeda, ya ngapain gue harus ngikutin orang lain gitu. Karena sukses juga ditentuin oleh diri lu sendiri kan. Tinggal lu milih aja yang mana gitu. Kalau gue sih milih prioritas gue gitu. Lebih baik mengikuti prioritas gue tuh kemana. Ya that's why teman gue selalu gonta-ganti endingnya. Orang yang dulu satu tujuan sama gue, mungkin pada saat kita jalan bareng ternyata mereka menemukan tujuan yang baru. Sehingga gue harus terpisah sama mereka. Ya it's okay sih untuk pengalaman hidup ya. Dan dari masa-masa transisi antara gue ditinggalin sama orang lain dan gue sedang mencari orang lain yang satu tujuan sama gue, disitulah momen dimana gue ngerasa bahwa masa-masa itu yang mendewasakan gue gitu, dimana gue hanya sendirian dan belajar untuk solving my own problem without others people. Kayak lo tuh lebih mandiri, lo tuh lebih memilih suatu pilihan yang tergantung discussion between yourself aja gitu. Gak ada orang lain, gak ada omongan orang lain, pemikiran orang lain yang ngebuat lo tuh menjadi ragu gitu. Jadi kayak kalau misalnya lu disuruh milih A atau B, ya di saat lu sendirian lah momen dimana bener-bener lu tahu diri lu tuh mau apa gitu. Dibandingkan pada saat mungkin lu lagi deket banget sama temen lu nih, dan endingnya pasti bakalan ada kayak mendingan kita ke A aja yuk, atau mendingan kita ke B aja yuk. Dan sehingga choice lo tuh nggak pure dari diri lo sendiri, nggak pure dari pemikiran lo sendiri gitu. Makanya gue merasa bahwa momen kesendirian gue adalah momen yang mendewasakan gue. Gue lebih merasa gue lebih menghargai waktu diri gue sendiri gitu, dimana gue lebih banyak introspeksi diri, terus pembentukan pemikiran, gue menyelesaikan masalah gue sendiri gitu. Mungkin kita juga emang namanya manusia sosial ya, kita juga gak bisa hidup sendirian gitu. Tapi menurut gue kalian juga butuh kok momen-momen yang just with yourself, gak sama orang lain, dimana kalian lebih kayak meditasi aja gitu, meditasi terus kayak ngedetox dari fake friends yang mungkin malah ngebuat kalian tuh kayak parasit untuk kalian, atau mungkin toxic buat kalian gitu. Endingnya gue ngerasa momen-momen dimana bukan gue ditinggal ya, tepatnya mungkin mereka memilih pilihan baru dan gue tetap dengan pilihan gue, sehingga kita berpisah itu adalah sesuatu hal yang memang harus terjadi dalam hidup gue gitu. Karena momen itulah yang mengajarkan gue banyak hal gitu. Walaupun nanti endingnya gue juga bakalan ketemu sama orang baru. Kita gak pernah tahu, kita lagi jalan mungkin sendirian, endingnya di depan jalan kita ketemu orang baru yang emang satu tujuan sama kita. Ya sharing-sharing aja dan akhirnya main bareng gitu, jadi teman baru. Lagi pula itu pun jadi memperluas link pertemanan kalian gak sih? Bagi gue temenan tuh harus
sama siapa aja gitu, lo kenal sama siapa aja. Tapi mungkin kalau misalnya nyaman, temen deket kan bakalan susah ya. Kalian harus nyobain satu frekuensi, satu prioritas, satu tujuan atau enggak, karena itu tuh yang kayak nentuin kalian bakalan bareng sama mereka atau enggak gitu loh. Itulah yang mungkin ngebuat gue jadinya suka gonta-ganti temen. Orang lain suka berubah, apalagi di umur-umurnya mereka sekarang gitu ya. Umur gue 20-an, mereka masih kayak nyari passion mereka kemana, nyari jati diri mereka. Sedangkan gue tuh kayak udah, ya udah gue mau kayak gini gitu. Udah terlalu lurus aja gitu, udah tahu poin tujuan gue gitu. Dan akhirnya mungkin gue makanya banyak perbedaan yang terjadi antara gue sama teman-teman gue yang seumuran. Ya, it's gonna be okay sih untuk gonta-ganti temen sebenarnya. Hanya gue punya sih maksudnya kayak circle temen yang emang stay itu-itu aja, yaitu salah satu temen di SMA gue ya. Kita berlima yang temenan ya itu-itu aja, walaupun kita udah beda kampus tapi masih bareng-bareng gitu. Kalau misalnya kalian nih, gimana? Kalian ngerasain kayak gitu gak sih? Kalian ngerasa bahwa pertemanan kalian tuh sebuah seleksi alam gak sih bagi kalian? Kalian suka gonta-ganti temen juga gak sih? Karena kalau gue kayak gitu. Nah, baik atau enggak, itu sih tergantung pemikiran kalian ya. Apakah menurut pemikiran kalian itu baik atau enggak. Tapi kalau gue sih suka akan proses hal itu gitu. Walaupun awalnya gue bakalan sedih sih di saat gue ditinggalin teman-teman gue tuh, gue selalu kayak sedih kalau misalnya berpisah sama teman-teman deket gue gitu, yang karena beda prioritas. Tapi sedih itu hanya ya mungkin bakalan lewat juga kan, sedih juga bakalan lewat, dan akhirnya ketemu teman baru deh gitu. Jadi kalau misalnya kalian, mungkin apakah kalian punya permasalahan sama temen? Let's more thinking about your problem with your friends, itu toxic atau enggak. Terus kalian juga harus mikirin nih kebutuhan dari diri kalian sendiri. Kalian sejalan gak sih sama teman-teman kalian, prioritas kalian? Kalau misalnya kalian masih masih keseret-seret sama pertemanan kalian, apakah kalian tidak mau berubah pikiran, bakalan stay dengan teman kalian gitu? Kalau bagi gue tuh sebuah pertemanan tuh harus saling ada benefitnya satu sama lain gitu loh. Karena bagi gue semua orang yang pernah hadir di hidup gue tuh kayak punya memberikan pelajaran hidup bagi gue gitu. Mau orang itu sebejat apapun, mereka ngasih kayak ilmu kehidupan untuk kita gitu secara gak langsung kalau misalnya gue pikir-pikir lagi gitu ya. Makanya gue tidak pernah gue tidak pernah menyesal untuk berteman dengan si A, dengan si B, dengan si C, walaupun sekarang udah gak deket lagi tuh karena itu. Gue ngerasa bahwa mereka memberikan pelajaran hidup untuk gue, pola pikir yang baru untuk gue di saat ngobrol sama mereka gitu. Tapi ya pilih aja menurut kalian pertemanan kalian sekarang tuh sehat gak sih? Kalau misalnya gak sehat ya buat apa dipertahanin? Apakah kalian nyaman sama lingkungan itu atau enggak gitu? Karena bagi gue teman adalah tempat yang ngebuat kalian nyaman gitu. Ada masalah apapun kan sama si teman dekat ya. Jadi konteks semua yang gue sebut teman di sini tuh adalah teman-teman dekat, dalam artian bisa disebut sahabat gitu sama kalian. Nyaman gak sih kalian sama sahabat kalian gitu? Kalau misalnya gak nyaman, apakah harus tetap dipertahanin? So segitu aja untuk minggu ini. Sore gak ada segmen news for this week karena gue lagi sibuk banget sama UTS dan gak sempet cari-cari research, gak sempet looking for news. Thank you for listening. See you next week. Bye.